Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi a'malina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pesantren Afkaruna Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Samsul Ma'arif Mujiharto, karena saya baru meninggalkan Kiai Samsul Arifin tadi. Dan Ibu Nyai Suci Hanifah, kemudian pengasuh senior Bapak Kiai Atok Mustofa, Ibu dan Bapak Wali Santri, keluarga besar Afkaruna, para pendidik dan staf, para pengisi narasumber, kemudian Bupati Hajah Kustini yang baru saja meninggalkan tempat, Kiai Haji Muafiq, Kiai Haji Rafiq, dan juga Ibu dan Bapak pengisi acara ini. Saya bukanlah orator, karena yang orator ini Soekarno selalu diingat. Sebenarnya ingin menyampaikan pesan perdamaian karena sudah beberapa kali saya ikut acara ini, acara solidaritas untuk Palestina, dan terakhir saya ikut di Afkaruna pada akhir bulan Januari lalu saat pengumpulan donasi. Saya ingin menunjukkan gambar ini, Ibu dan Bapak. Ini adalah gambar yang dipakai tahun 2017 saat saya, teman-teman, para kiai, ulama dan umarok berkumpul di Taman Ismail Marzuki. Kita kira bahwa saat itu ketegangan antara Palestina dan Israel, Palestina dengan faksi apapun, sudah mulai mereda. Ternyata 7 tahun dari hari ini peristiwa ini berkobar-kobar terus. Saya gembira bahwa Afkaruna, meskipun telah banyak lembaga yang menyampaikan tentang pesan perdamaian, telah membantu dalam berbagai usaha dan segalanya, doa, aksi nyata, dan yang lainnya. Mengapa kita harus membantu Palestina? Karena kalau kita ingat bahwa pada tahun 1946, kita ingat ada peristiwa yang disebut dengan Nakbah. Nakbah adalah malapetaka, yakni saat kita merdeka pada 1945, pada tahun 1946 justru 700.000 orang Palestina terusir dari negaranya. Kenapa? Karena ada seorang yang mengobarkan atau mendeklarasikan tentang pendiri atau pendirian negara Israel ini. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang mengaku ingin mengembalikan tanah nenek moyangnya. Pada 14 Mei Nakba ini terjadi. Dan David Ben Gurion adalah seorang yang mendeklarasikan dirinya dan mendeklarasikan Israel sebagai tanah leluhurnya, mengakibatkan 700.000 orang Palestina, mengakibatkan 700 Palestina terusir dari negaranya. Ibu dan Bapak tahu bahwa ada beraneka suku atau ada beraneka warga Palestina, tidak hanya Muslim, tapi atas nama kekuasaan dan atas nama keunggulan atas ras mereka melakukan agresi ini. Ternyata setelah 76 tahun berlalu, saat tahun 1946, saat Indonesia sudah 77 tahun ini merdeka, kita melihat Palestina masih menjadi pengungsi di mana-mana. Orang Indonesia, anak-anak boleh bangga menjadi diaspora dengan pilihan dan mungkin kemewahan karena meraih cita-cita.
Anak-anak bisa sangat tentram belajar di pondok pesantren manapun, di Afkaruna sekalipun. Tapi wah Palestina, Palestina, anak-anak mengantri makanan, anak-anak tumbuh tanpa orang tua tumbuh tanpa pendampingan anak-anak. Mereka piatu, mereka bahkan yatim piatu, bahkan mereka tidak tahu di mana saudara, bahkan mereka kehilangan kampung halamannya. Dan ternyata pada 7 Oktober Palestina kembali membara dengan serangan Israel. Hari ini setelah 5 bulan berlalu dari serangan 7 Oktober ini, 29.000 lebih mereka telah meninggalkan kita semua. 29.000 lebih itu bukan angka nyata sebenarnya. Karena menurut penelitian dari Johns Hopkins University, lebih dari 185.000 orang Palestina telah pergi meninggalkan. Ini sungguh suatu kekejaman yang tiada tara. Israel terus meningkatkan agresinya, telah menteror warga sampai ke ujung dunia manapun kalau boleh saya sebut. Hari-hari minggu yang lalu ketika satu-satunya pintu untuk menyalurkan bantuan ibu dan bapak, anak-anakku sekalian, satu-satunya jalur yang bisa disentuh untuk mengirim selimut, pembalut, mungkin gandum dan yang lain yang dibutuhkan, yaitu Rafah. Setelah Gaza, Rafah di perbatasan Mesir, kini mereka menyentuh Suriah. Sungguh kehilangan kemanusiaan yang luar biasa. Saya sampaikan bahwa ini bukanlah majelis atau forum pertama dan utama. Forum ini terus berlangsung, forum untuk menyampaikan perdamaian. Apa yang dilakukan oleh mereka, katanya yang menentukan kebijakan. Afrika Selatan telah mengajukan keberatan dan mengajukan Israel sebagai orang yang sebagai satu kekuasaan untuk melakukan genosida. Apakah genosida itu, Bapak dan Ibu? Genosida adalah satu serangan yang terus-menerus dilakukan, yang disengaja secara sistematis terhadap sekelompok orang, warga negara, karena etnis, kebangsaan, agama, atau rasnya. Inilah yang sekarang dilakukan Israel kepada Palestina. Dan orang-orang Afrika Selatan telah melakukan, pemerintahan Afrika Selatan maksud saya, telah melakukan dan mengajukan keberatan atas ulah Israel ini ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Jangan sampai keliru Mahkamah Konstitusi ya Ibu dan Bapak. Mahkamah Konstitusi hanya ada Mahkamah Internasional. Ada seorang perempuan tangguh, dia adalah Adila Hashim yang menjadi advokat atau pengacara atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh Israel ini. Siapa di Indonesia yang telah membantu dan bahu-membahu ini? Afrika Selatan punya Adila Hashim, Indonesia punya Menlu kita Retno Marsudi. Indonesia punya anak-anak Afkaruna, walaupun tidak jihad secara fisik. Kita harus support Palestina. We stand with you Palestina. Save Palestina. Peace for Palestina. Kita dengungkan takbir bukan karena ingin perang secara fisik Ibu dan Bapak. Tapi kita ingin meneguhkan, kita ingin menyampaikan bahwa Allah adalah pertolongan yang nyata buat membantu Palestina ini. Allah telah menyebutkan itu, menyebutkan segala usaha manusia yang Allah janjikan dalam Al-Mumtahanah ayat 9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ahrajikum antawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman dekat, berteman akrab dengan orang-orang yang telah memberimu
telah memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halaman sehingga mereka kemanapun telah dikejar Israel, membantu orang lain dalam mengusirmu. Dalam hal ini yaitu sekutu-sekutu Israel. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. 3 hari yang lalu Amerika telah memveto draft perdamaian untuk gencatan senjata. Inggris telah abstain walaupun 13 negara lainnya mendukung gencatan senjata. Kita mau Ramadan, kita harus berdirikan kemanusiaan di atas segalanya. Anak-anak harus punya masa depan. Karena kalau anak-anak tidak mempunyai masa depan karena negaranya penuh konflik, siapa yang akan meneruskan peradaban? Kita bangunkan cinta dan kasih sayang, kemanusiaan yang sangat tinggi untuk mereka yang selama 76 tahun telah terusir dari negaranya. Saat kita 77 tahun merdeka. Saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk sama-sama melantunkan sholawat asgil sebelum Bapak Profesor Burdah akan melantunkan puisinya. Kita mulai ya Ibu dan Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertawasul kepada Nabi, semoga Nabi mengangkat derajat mereka, menolong mereka. Dan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Afkaruna, terus menjadi generasi yang mengangkat kemanusiaan, cinta dan kasih sesama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita bertakbir untuk menyemangati anak-anak semua. Palestina, Allahu Akbar. Terima kasih Ibu dan Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai